Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah, mengucapkan hamdalah serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rasa syukur atas nikmat yang kita dapatkan dan semoga bertambah berkah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami membuat video yang tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas pembuatan video dari mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Saudah Susanti SPD MPD kelas A16 NIM 22811300782 kelas A16. Oke teman-teman semua, mari kita amati gambar berikut ini. Sudah diamati, sekarang ayo dijawab, kegiatan apakah ini? Kapan biasanya seorang melakukan kegiatan ini? Iya, benar sekali jawaban teman-teman semua bahwa kegiatan pada gambar ini adalah membagi-bagi beras kepada orang lain dan dilakukan setiap tahun sekali, yaitu boleh juga kalau teman-teman menyebutnya sebagai zakat fitrah, tepat. Tetapi akan timbul pertanyaan lagi, mengapa yang dibagikan harus beras? Mengapa dibagikannya setelah puasa Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri dan sebagainya? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama tentang materi zakat fitrah ini. Yang pertama, tentang pengertian zakat fitrah. Teman-teman semua mungkin sering mendengar kata zakat fitrah selama bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lantas, apa itu zakat fitrah? Nah, sekarang kita akan pelajari bersama pengertian zakat fitrah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu kata zakat dan fitrah. Zakat berasal dari kata Arab yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kata fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti kejadian atau fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fisik atau badan. Kemudian secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Mengapa seperti itu? Ya karena zakat fitrah mempunyai tujuan yang sangat khusus, yaitu untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Dasar atau dalil Al-Quran tentang hadis ini adalah surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan setelah sholat dan menunaikan zakat, mereka dapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. An Abi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala nafsi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurin aw abdin kadikrin aw unsa minal muslimin. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba sahaya atau perempuan sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya kita pelajari tentang zakat fitrah, yaitu sebagai perintah Allah termasuk rukun Islam yang ketiga dan dibebankan kepada semua orang Islam. Hukum zakat fitrah menurut dalil Al-Quran dan hadis sudah jelas bahwa hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Rukun zakat fitrah adalah yang pertama niat. Bagaimana niat nanti akan kita bahas di belakang. Dan yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Yang ketiga, rukun dari zakat fitrah adalah orang yang menerima zakat atau mustahik. Sedangkan yang keempat, tentunya ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ketentuan berikutnya adalah tentang syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, seorang muzaki atau yang orang menerima zakat. Yang kedua, harus memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib dinafkahinya. Seorang muzaki juga harus punya niat. Syarat wajibnya adalah niat mengeluarkan zakat untuk dirinya dan keluarga serta orang yang dinafkahinya. Ketentuan yang keempat adalah ukuran dan takaran zakat fitrah. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW zakat fitrahnya adalah gandum atau kurma atau makanan pokok lainnya. Di daerah kita Indonesia tentunya beras. Berapa tukarannya, yaitu 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilogram, atau untuk kehati-hatian 2,8 sampai 3 kilo. Setelah itu berikutnya adalah tentang waktu pembayaran zakat. Jadi ada beberapa waktu membayar zakat. Yang pertama, waktu wajib, yaitu sebelum atau sejak terbenamnya matahari sampai sebelum menjelang Idul Fitri atau sholat Idul Fitri. Waktu haram yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari di hari kedua. Kemudian ada waktu yang afdal atau sunnah, yaitu sudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang berikutnya waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Dan ada waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri karena lupa mungkin, dan sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Itu untuk waktu-waktu yang diberikan. Kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan, dan masih kekurangan. Sedangkan miskin, orang itu punya pekerjaan, tetapi hartanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Yang ketiga, amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Ini biasanya dibentuk oleh pemerintah. Dan yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru Islam. Yang kelima ada rikob atau budak. Kemudian yang keenam adalah horim atau orang yang memiliki hutang banyak sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Yang ketujuh ada fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjalanan tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, untuk lebih mudahnya atau biar hafal, mari kita
Oke, semoga dengan tadi lebih memudahkan hafalan ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu oleh Abu Abdillah Muhammad yang diambil dari kitab Al-Mughni. Ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama orang kaya tentunya. Yang kedua hamba sahaya karena masih menjadi tanggungan pemilik hamba sahaya itu atau budak itu. Dan yang ketiga keturunan Rasulullah SAW, para habaib. Yang keempat adalah orang yang tidak beragama Islam. Jadi zakat fitrah harus kepada sama muslim. Berikutnya ada orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang lain atau oleh orang yang menanggungnya. Jadi masih punya yang nanggung. Dan yang ke F ada orang yang dinafkahinya. Q, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Itu orang-orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Adapun tata cara zakat fitrah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik, yaitu kalau di sini beras. Yang kedua, kita takar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu 3,1 liter tadi atau 2,8. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat wajib niat. Niatnya tentunya dalam hati, cuma untuk melafalkannya boleh dilafalkan nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi fardhan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita mengucapkan aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Yang keempat ada makanan pokok atau berasnya yang diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan permintaan panitia atau kita berikan sendiri kepada orang yang berhak pada malam Idul Fitri atau pagi harinya sebelum sholat Idul Fitri. Yang keenam, ketika panitia mendapatkan atau menerima itu, panitianya mengucapkan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka dhuhuran. Berdoa semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkati apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Yang ketujuh, panitia bertanggung jawab memberikan kepada orang yang berhak. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang zakat fitrah, dan dapat kita simpulkan bahwa zakat fitrah merupakan zakat jiwa. Zakat fitrah merupakan atau mempunyai tujuan yang khusus untuk membersihkan jiwa seorang muslim setiap selesai mengerjakan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memahami materi tersebut serta dapat menjalankan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu dan bekal kita untuk kedepannya. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang hanya dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.